Buat cewek-cewek yang kemana-mana sendirian, yang hari-hari naik ojol atau angkutan umum, jangan skip. Gue mau cerita pengalaman buruk gue 3 hari ini ketemu sama orang-orang freak. Lo harus hati-hati sih, banyak banget orang freak sekarang. Gue gak ngerti apa karena sekarang semuanya susah, hidup lagi susah. Jadi populasi orang freak tuh makin banyak. Jadi hari pertama, itu 2 hari yang lalu, gue balik dari kantor kayak biasa, naik angkutan umum, naik bus, naik busway, naik TJ. Biasanya gue tuh selalu naik di gerbong perempuan yang depan, maksud gue pintu yang depan. Cuman hari itu halte full banget, gue pulang agak telat dan lebih ada space tuh di tempat laki di belakang. Salah gue juga sih, harusnya kalau mau lebih safe harusnya di depan. Cuman gue gak berpikir hal kayak gini tuh akan kejadian karena kan gue pikir rame, ya kan ada orang yang kurang ajar gitu loh gue pikir. Jadi ya udah, gue masuk aja ke gerbong yang belakang bareng sama laki-laki. Ya area laki-laki lah, banyak laki-lakinya. Terus gue diri karena ngadep duduk kan, ya udah gue pegangan biasa gitu kan, ngadep ke arah kaca. Cuman selama perjalanan, lo tau kan, lo kalau diliatin sama orang itu kayak berasa ada yang merhatiin lo gitu kan. Gue awal-awal kayak bodo amat, tapi kok lama-lama gue gak nyaman. Akhirnya gue perhatiin dari masing-masing pantulan kaca kan udah gelap tuh. Jadi kaca busnya tuh mantul, orang belakang lo tuh kelihatan lagi ngapain lah intinya. Gak taunya dari pantulan tuh kelihatan ada bapak-bapak udah lumayan berumur, mungkin kayak udah umur hampir 60 kali ya, mau pulang hampir 60, 50 akhir lah, ngeliatin gue dari jauh bener-bener kayak gini, ngeliatin gini. Terus nanti kadang sedikit-sedikit dia kayak senyum-senyum gitu, serem banget. Akhirnya gue kayak berusaha kayak gue gak lihat dan gue bodo amat gitu kan. Tapi kok lama-lama gak nyaman, akhirnya gue balik badan ke arah sana, ke arah pinggir sana, supaya gue gak lihat pantulan muka bapak itu kan. Bapaknya kan di sebelah sana kan, gue gak lihat pantulan bapak itu, jadi gue ngadep ke sana. Dia pindah tempat dong, kan kayak ada, kan busnya tuh berhenti di beberapa halte dan orang tuh keluar masuk. Nah pas orang keluar masuk itu dia tuh geser, pindah tempat, tiba-tiba di sebelah gue, tapi sebelah kanan, gue ngadep sana kan, dia pindah sebelah sini. Gue tuh sadar pas, kok perasaan gue nggak enak ya gitu. Terus habis itu gue kayak mulai ngecek bapak tadi mana, udah di sebelah gue. Terus pas dia di sebelah gue pikir dia nggak akan gimana-gimana, cuma ngeliat doang atau gimana gitu. Dia bener-bener kayak yang diet dalam banget, sampai gue tuh ngerasa kayak dikulitin tuh sama bapak itu. Gue gak kuat, akhirnya gue berhenti di halte manapun. Nah udah hari kedua, ini pengalaman yang kedua berarti kemarin ya. Gue naik busway seperti biasa. Naik kali ini gue lebih cepet baliknya, mungkin jam 3 lewatan gue udah balik lah, setengah 4 lah. Ya setengah 4 gue udah di bus. Gue masuk bus yang dia kayak nyambung gitu loh, bus sambung gitu, jadi lebih panjang dari bus biasanya. Pintunya ada 3. Nah gue tuh ngambil yang paling belakang karena sepi. Cuman di situ masih ada kayak mbak-mbak, ibu-ibu. Jadi ya udah gue merasa safe dong. Apalagi habis kejadian kemarinnya gue masih kayak agak takut. Jadi gue masih kayak aware sama sekitar gitu. Ya udah gue duduk, sebelah gue mbak-mbak nih, sebelah sini mbak-mbak, sebelah kanan gue. Nah terus nggak lama pas busnya pintu udah mau ketutup, masuk mas-mas tuh terakhir. Gue pikir dia akan milih duduk di yang area belakang kan, yang isinya laki-laki semua kan. Dia duduk di sebelah kiri gue. Cuman ya gue pikir kayak ya udah ya mungkin dia lebih nyaman duduk di sini, jadi udah gue bodo amat. Gue bahkan nggak ngeliat mukanya dia, jadi udah gue duduk, dia duduk aja dan gue main HP. Terus nggak lama kok gue ngerasa ini orang noleh mulu ke gue. Dia kan sebelah kiri gue kan, ini gue duduk kan lurus kayak gini, dia tadi tuh duduknya lurus gini, tapi terus kayak lama-lama kayak suka noleh-noleh gini. Tapi gue tuh mau ngeliat dia, mau ngecek dia ngeliatin gue apa enggak. Gue takut eye contact gitu loh, ntar malah kayak awkward dan aneh gitu kan. Terus gue juga takut kayak kesannya kayak gue kegeeran dia ngeliatin gue. Jadi gue kayak yang enggak deh, kayaknya dia gak ngeliatin gue. Gue kayak berusaha positive thinking. Sampai akhirnya dia bener-bener, mungkin karena dia noleh gini gue diem aja kan, terus dia jadi makin berani. Terus lama-lama tuh kayak bahunya tuh ikutan miring gitu loh, bener-bener kayak gini ngeliatin gue di sebelah. Lo makin gak enak dong, kayak nggak tahu, nggak enak. Tapi lo mau ngamuk sama mau marah atau mau teriak atau mau apa juga atas dasar apa? Lo juga nggak bisa ngebuktiin ini orang ngeliatin lo tuh enggak kan. Terus akhirnya karena gue mau ngeliat dia tuh, gue takut eye contact tadi. Akhirnya gue berusaha merhatiin ibu-ibu sama mbak-mbak di seberang gue, di depan gue, duduk di depan gue. Mungkin kayak mereka ngasih gue sinyal kayak suruh pindah, suruh pergi atau apa. Tapi mereka kayak biasa aja. Jadi gue makin ragu untuk ngecek gitu kan, gue makin ragu untuk ngelihat atau negor karena gue takutnya gue kegeeran doang. Sampai akhirnya dari yang tadi gini gue diemin, lama-lama si
kakinya ini bener-bener miring kayak gini, woi. Busnya tuh arahnya jalannya ke sana, tapi dia bener-bener miring kayak gini sampai si dengkulnya dia itu ngehimpit paha gue sampai kayak bener-bener miring gini. Jadi aduh belibet gue, kakinya miring ngenain kaki gue, terus pundaknya tuh bener-bener kayak gini, dan dia ngeliatin gue lama banget. Lo takut gak sih? Gue takut banget, gue deg-degan, gue nggak tenang sama sekali, dan gue baru ngerasain yang kayak bener-bener takut. Oh ini rasanya lo tuh bener-bener nge-freeze dan gak bisa ngapa-ngapain, kayak lo mau ngamuk dan marah juga bingung, takut dibilang lebay sama orang-orang, kayak ada rasa itu muncul karena dia nggak bener-bener kurang ajar yang megang atau apa gitu kan. Mungkin kalau dia kurang ajar yang seperti itu, gue bisa marah dan minta bantuan orang sekitar, tapi kan dia cuman kayak gitu doang, mungkin juga orang lain bisa ngiranya kita kenal gitu kan. Terus nggak lama gue ngelewatin halte yang cukup rame, yang gue yakin orang-orang yang masuk tuh akan banyak nih dari halte ini. Nggak tahu ya bener aja banyak orang masuk, tapi gue kira pas banyak orang masuk dia akan duduknya bener dong. Enggak anjir, kali ini dia ngeluarin HP-nya, terus HP-nya tuh ditaruh di lututnya dia gitu, terus kayak diarah-arahin ke muka gue gitu, kayak mau difoto. Kan takut dong. Akhirnya di halte berikutnya gue langsung berdiri buru-buru. Maaf banget buat orang-orang yang di bus itu, tapi gue langsung kayak buru-buru keluar sampai kayak nabrak-nabrak orang gitu, sampai orang-orang mungkin bingung kenapa kok gue buru-buru banget. Gue udah gak peduli, gue takut banget. Terus gue sampai halte, gue langsung kayak mojok, diem. Gue ngecek nih orang ikutan keluar apa enggak. Setakut itu guys, seserem itu, gue gak bohong. Tapi yang hari ini lebih kacau lagi sih. Nah, yang hari ini menurut gue lebih kacau lagi karena dia kayak udah ngejegat, bener-bener ngeberhentiin gue jalan. Jadi gue tadi ketemu sama orang dulu, balik dari kantor gue ketemu orang, urusan kantor juga. Terus lumayan agak sore lah, udah menjelang gelap gitu gue balik. Terus gue pesen grab bike di depan mall gitu. Pas gue mau nyebrang ke mall itu, gue sambil ngecek HP ini platnya apa segala macam, supaya nanti di sampai sana gue udah ready. Oh ini motor yang ngejemput gue ini platnya ini gitu. Nah pas gue lagi ngecek plat dan sebagainya, tiba-tiba dari arah kanan, ini gue mau nyebrang kan, dari arah kanan ada motor, semuanya serba hitam, jaket hitam, motor hitam, helm hitam, dan dia pakai masker hitam bener-bener hampir nutup matanya, terus dia pakai kacamata, jadi kayak mukanya tuh nggak kelihatan. Tiba-tiba dia kayak berhenti ngecegat gue nyebrang gitu, bener-bener berhentiin motornya di depan gue, terus dia kayak langsung yuk gitu. Terus gue kayak hah, gue kaget gitu kan, karena grabnya tuh nggak dari arah sana kan, gue mau nyebrang, mungkin dia kira gue tuh lagi nunggu grab di situ. Tiba-tiba yuk, terus gue kayak hah apa, ayo bareng gue anterin. Tiba-tiba dia kayak gitu, hah siapa sih? Aku kayak gitu dong, kayak aku nanya, aku takutnya orang kantor kan, karena mukanya juga nggak kelihatan. Gue tanya siapa, dia siapa, dia diem doang. Dia kayak cuman kayak, dia nggak ngejawab sih, bukan diem, dia nggak ngejawab, dan dia cuman kayak bilang ayo buruan keburu macet, ayo gue anterin, lo mau kemana, ayo gue anterin, yuk cabut yuk, kayak gitu-gitu mulu, kayak ngeyakinin gue. Pokoknya dia nggak ngasih ruang untuk gue berpikir, sampai gue kayak bener-bener ini orang kenapa sih. Terus akhirnya muka gue mungkin ekspresinya kebaca sama dia kan, kalau gue bener-bener gak nyaman dan kayak mulai annoyed gitu loh, kayak ini orang apa sih gitu kan. Dan orang-orang sekitar tuh udah mulai ngeliatin gitu loh, ada apaan nih, karena udah mulai rame. Terus dia langsung yaudah deh, terus dia cabut ngegas kenceng banget. Ya udah akhirnya gue nyebrang, kayak agak shock dan setengah-setengah bengong gitu kan, kayak anjir apaan tuh tadi. Antara gue takut gue dikira sombong sama emang teman gue lupa dia siapa, tapi mukanya nggak kelihatan, atau memang tuh orang niat jahat kan, gue nggak tahu ya. Terus sampai naik ke bike-nya, gue bilang sama drivernya, gue ceritain, dan drivernya ngomong beberapa kali emang sering kayak gitu di daerah perkantoran. Dia bilang katanya suruh hati-hati, dan kebanyakan dia ngincernya itu cewek. Kadang cewek kan kayak gampang ke distract ya, kayak entah ngeliat TikTok atau apa. Jadi kalau ngelihat ada Grab gitu datang, dikiranya ya drivernya dia. Apalagi mungkin kalau orang tadi tuh pakai jaket, mungkin gue kan percaya gitu dengan dia berdalih kayak iya platnya beda atau apa, mungkin gue akan naik. Untungnya dia jaketnya nggak pakai jaket ojol, jadi ya gue curiga dong. Dan alhamdulillah gue selamat. Intinya buat cewek-cewek yang kemana-mana sendirian naik angkutan umum, naik ojol, kalian hati-hati ya, harus selalu fokus, harus selalu aware sama sekitar. Dan kalau udah nggak nyaman, situasi udah nggak nyaman, ada orang aneh, ada orang freak, mending kalian cabut. Jangan berusaha kuat atau stay, cabut guys, cabut, selamatin diri, oke?